wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah K3 Laboratorium Pelayanan Darah. Saya Syekila Sukma dengan NIM akhir 001. Saya Haikal Agib dengan NIM akhir 005. Saya Nira Malika Azuri dengan NIM akhir 007. Saya Indi Danisa dengan NIM akhir 008. Saya Anisha Tarusia dengan terakhir NIM 015. Saya Auliana Bilazara dengan NIM akhir 034. Saya Nadia Kinanita Gariswari dengan NIM akhir 052. Saya Deona Umrah dengan NIM akhir 053. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir UAS mata kuliah K3 Laboratorium Pelayanan Darah. Sebelum memulai praktikum, alangkah lebih baiknya melakukan cuci tangan. Cuci tangan adalah membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan kotoran serta kuman agar tangan menjadi bersih dan mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, mencuci tangan penting untuk memutuskan mata rantai kuman serta menjaga kebersihan. Selanjutnya yaitu penggunaan APD. Yang pertama, menggunakan jas laboratorium. Yang kedua, menggunakan masker. Pastikan masker tertutup rapat hingga tidak ada celah-celah sedikit pun. Yang ketiga, menggunakan hand foot. Yang keempat dan yang terakhir yakni menggunakan sendal laboratorium. Selanjutnya yakni melakukan disinfeksi pada meja kerja. Alat yang digunakan adalah kain lap dan alkohol. Disinfeksi dilakukan dengan cara menyemprotkan alkohol pada meja kerja dan dilap menggunakan kain lap. Disinfeksi dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan bakteri dan mikroorganisme yang terdapat pada meja kerja. Selanjutnya yakni persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin metode POCT. Yang pertama ada alat POCT, yang kedua ada alat autoklik, yang ketiga ada strip HB, yang keempat ada alkohol swab, dan yang terakhir ada lancet.
Sebelum melakukan pemeriksaan, kita atur alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan memasukkan lancet ke dalam autoclick. Kita buka tutup lancetnya, kemudian masukkan lancet ke dalam alat autoclick. Lalu tutup alat autoclick kembali seperti semula dengan cara diputar. Nah, ini sudah selesai. Yang kedua yaitu setting alat velocity. Kita tekan tombol on, kemudian kita masukkan strip HB mission ke dalam alat velocity. Masukkan dengan cara didorong ke atas seperti ini. Kita tunggu, dan ini sudah selesai. Jika sudah seperti ini, alat velocity sudah siap untuk pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksaan hemoglobin dengan menggunakan metode velocity. Yang pertama, penyiapan alat sebelum analisis. Yang kedua, pengambilan sampel darah. Pada tahap ini dilakukan pengambilan sampel darah kapiler secara aseptik di ujung jari pasien menggunakan lancet steril sekali pakai. Petugas harus memastikan bahwa area penusukan telah dibersihkan dengan alkohol 70% dan benar-benar kering sebelum penusukan. Setelah jari ditusuk, tetesan darah pertama biasanya dihapus dengan kapas kering untuk menghindari pencampuran dengan cairan jaringan. Kemudian tetesan berikutnya digunakan sebagai sampel pemeriksaan. Yang ketiga, pemasukan sampel ke dalam alat. Setelah darah kapiler terkumpul di mikrop kuvet, petugas segera memasukkan kuvet tersebut ke dalam slot alat POCT. Proses ini harus dilakukan dalam waktu kurang dari 1 menit setelah pengambilan darah. Kelima, pembacaan dan interpretasi hasil. Setelah alat selesai membaca sampel, hasil pemeriksaan hemoglobin akan muncul pada layar dalam satuan gram per desiliter. Bisa diketahui, hemoglobin yang diperiksakan pada pasien tersebut yaitu 15,7 gram per desiliter. Jika sudah melakukan pemeriksaan, kita bersihkan atau buang limbah-limbah yang sudah kita pakai. Yang pertama, kita buka lancet terlebih dahulu di dalam alat autoclick. Nah, buka terlebih dahulu, lalu kita tusukkan lancet ke tutupnya biar tidak menusuk orang lain atau membahayakan orang lain. Kemudian kita tutup lagi. Nah, ini dia limbah alat-alat yang akan kita buang. Nah, lalu kita buang ke dalam tempat limbah berwarna kuning atau tempat limbah infeksius. Untuk lancet kita buang ke tempat pembuangan jarum. Video tata cara pelepasan APD. Yang pertama yaitu melepaskan handscoon kanan, kemudian handscoon kiri, lalu masukkan ke dalam tong sampah infeksius yang berwarna kuning. Yang kedua yaitu melepas masker. Nah, sebelum kita lepas, kita robek terlebih dahulu. Lalu masukkan ke dalam tong sampah infeksius. Kemudian yaitu melepaskan jas lab atau baju kerja. Jika sudah terlepas, kita rapikan jas lab dengan cara melipatnya dengan baik dan benar. Baik, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan hemoglobin dengan metode Cooper-Shepard. Metode Cooper-Shepard merupakan metode pemeriksaan hemoglobin pada saat screening donor berdasarkan spesifik gravitasi dari darah. Prinsip dari metode Cooper-Shepard adalah tes kualitatif berdasarkan berat jenis.
Darah turun dalam larutan tembaga kuprisulfat dan menjadi terbungkus dalam kantong tembaga proteinet yang mencegah setiap perubahan dalam berat jenis kita. Peranalitiknya dimulai dengan persiapan pasien. Jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan Bu, saya mahasiswa AKN. Di sini Bu, Ibu diperiksa HB-nya berdasarkan anjuran dokter. Apakah Ibu bersedia diambil darahnya? Selanjutnya persiapan alat. Alat untuk metode kuprisulfat, yaitu kuprisulfat yang sudah ditentukan BJ-nya 1,053. Baik, di sini ada alat untuk penentuan berat jenis dari CuPS4. Pertama, urometer, batang pengaduk, aquades, beker gelas, dan kuprisulfat yang akan ditentukan BJ-nya 1,053. Setelah itu alat lainnya beker gelas, pipet kapiler, lancet dengan nalnya, kapas kering, dan alkohol set. Setelah itu persiapan diri, yaitu mencuci tangan dan menggunakan APD. Setelah mencuci tangan, gunakan APD yaitu hard cap, masker, jaslep, dan handscoon. Pertama kali kita akan membuat larutan kuprisulfat dengan berat jenis 1,053. Pertama, masukkan larutan kuprisulfat sebanyak 60 ml. Lalu masukkan aquades setetes demi setetes. Kemudian homogenkan larutan kuprisulfat dan aquades. Larutan BJ kuprisulfat. Tentukan berat jenis pada meniskus permukaan larutan. Jika BJ-nya lebih dari 1,053, maka tambahkan aquades. Larutan kuprisulfat dengan berat jenis 1,053 telah tersedia, maka dilanjutkan dengan pengambilan darah. Ini siap bersama darahnya. Darah dimasukkan ke dalam larutan kuprisulfat, tunggu selama 15 detik. Jika
Jika darah ditemukan tenggelam, maka kadar Hb lebih dari 12,5 gram persen atau kira-kira di atas 80%. Jika darah melayang, kadar Hb 12,5 gram persen atau kira-kira berkisar 80%. Jika darah mengapung, kadar Hb kurang dari 12,5 gram persen atau kira-kira di bawah 80%. Setelah 15 detik, hasilnya darah tenggelam. Berarti Hb-nya lebih dari 12,5. Demikian pemeriksaan Hb metode Kupri-Sopat. Sekian dan terima kasih. Pertama-tama kita pasang turning coil 8 cm di atas lokasi yang akan kita tusuk. Kita kencangkan, tangan menggenggam, terus kita palpasi dulu. Terus kita swab pakai alkohol swab yang steril. Kita persiapkan plasternya dulu. Kita squidnya, kita kencangkan needle-nya, kemudian kita keluarkan udaranya. Kita lakukan penusukan. Lubangnya menghadap ke atas. Setelah keluar, baru kita tarik. Dibuka genggaman tangannya, kita lepas turning coil. Kita ambil kasa, kita tutup, kita lepas jarumnya. Kita tekan kiri. Sekian video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.